Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junah an naqsuru minas shalah wa ba'du. Alhamdulillah, pagi yang indah bagi orang beriman, sebagaimana indahnya keimanan kita yang semoga Allah senantiasa membimbing keimanan kita. Dan alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah membangunkan kita dari kematian semalam dan yang telah memberikan kita karunia untuk bisa menghidupkan malam, dan setelah itu siang juga kita hidupkan dengan ibadah-ibadah, dengan bekerja, berjihad mencari nafkah, dan dengan berdoa bagi orang-orang yang berada di rumah, juga saling ta'awun di dalam kebaikan. Alhamdulillah, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang musafir yang tangguh. Yaitu kita tahu kita berada di dunia, dan dunia ini adalah ad-dunya mahalat. Ad-dunya mahalatun musafir. Dunia itu adalah tempatnya seorang musafir yang dia berjalan intiqal ilal akhirah. Dia berjalan berpindah menuju akhirat. Maka kita sedang perjalanan saat ini, dan juga kita sedang mempelajari fi adabil safar, yaitu etika seseorang ketika dia safar. Namun safar yang di sini adalah safarnya kita ketika kita di dunia. Nah, di antara adab safar kita mengetahui bahwa al-muslim yara anna safara min lawazim hayatih, bahwa seorang muslim itu memandang musafir ini perjalanan atau safar itu merupakan tuntutan di dalam kehidupan kita, tidak sekedar butuh tapi tuntutan. Orang itu nggak bisa kalau tidak perjalanan. Kalau kita nyampe sini itu karena perjalanan. Dan kita tahu bahwa tidak semuanya asli orang Malang, tapi pasti ada yang dari jauh. Yang bicara ini juga bukan asli Malang, ada yang asli Sumatera, terbukti nyampe sini karena safar. Nah, dan karena kita masih safar di bumi Allah, maka kita terkena syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena ini bumi Allah. Selama kita hidup menggunakan fasilitas yang Allah berikan, berarti kita terkena syariat. Kecuali kita bisa membuat dunia sendiri, mataharinya sendiri, bulannya sendiri, pohon, air, semuanya kita ciptakan sendiri. Jadi kita bikin aturan sendiri. Tapi karena ini bukan milik kita semuanya, dan dunia ini adalah miliknya Allah, semesta ini miliknya Allah, maka kita terkena syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kemarin kita sempat bahas, karena memang musafir itu terkena syariat, maka dia wajib memperhatikan apa-apa aturan di dalam safar. Amal ahkam mufayya. Maka di dalam safar ada aspek hukum syariat ya, yang harus kita ketahui. Contohnya yang pertama adalah qasrus shalah, yaitu mengqasar salat. Mengqasar adalah meringkas salat. Salat yang mana? Ar-rubaiyah, salat yang 4 rakaat. Selain yang 4 rakaat maka tidak boleh diqasar. Yang rubaiyah itu fayusalliha rak'atain faqat, maka diringkaslah menjadi 2 rakaat masing-masing. Illal maghrib, kecuali maghrib.
karena tidak ada 1,5 rakaat. Fa innahu yusalliha thalathan wa yabda'ul qasra min mughadaratil balad alladhi yaskunu ila ayyauda ilaih. Itu kalau tadi dikatakan maghrib ya tetap sholatnya 3 rakaat. Dan mengqasarnya yabda'ul qasr. Mulai qasar itu mulai dia berangkat. Ketika sudah berangkat, contohnya kita mau safar ke Madura, ya, kita berangkat misalkan sebelum duhur, mau macet. Setelah itu nyampe lah Pasuruan, ya, nyampe Pasuruan. Atau kejauhan deh, Pasuruan kejauhan. Kita nyampe Malang, Lawang. Pokoknya sebelum Purwodadi deh, Pak. Masih di Kabupaten Malang. Macet, sudah masuk zuhur, berhenti, boleh dikosor. Ya, boleh dikosor. Kan misalkan berangkatnya sebelum zuhur. Lawang masih kejauhan, nyampe Singosari. Pokoknya macet pol sudah. Nah, maka ketika berhenti masuk zuhur boleh dikosor. Singosari kejauhan. Karena sudah niatnya safar menuju Madura misalkan ini, maka saking macetnya, saya belum terlalu menguasai ilmunya Mas Yusuf. Beliau, masya Allah, mana itu ya, nyampe ini Riverside itu mana itu ya, ya nyampe situ mau macet pol, masuk duhur menggok ke masjid daerah situ, mungkin ke Karanglo, Masjid Syuhada, ya pokoknya ibaratnya di situ berhenti, di gitu ya, kiri jalan, maka dia boleh mengqasar. Karena mengqasar itu min mughadaratih, ya, mulai dari dia berangkat, meniatkan safar dan tujuannya jelas yaitu jarak safar, sampai dia alladhi yaskunu ila ayyauda ilaih, sampai dia balik dari Madura. Misalkan dia habis subuh, terus setelah itu zuhur itu harus istirahat, yaitu di Lion Essence Singosari, kan bahasa Inggrisnya Lion Essence. Dan nyampe situ zuhur, berhenti sambil istirahat, sambil nyari bakul sari tebu. Kemudian dia sholat, tapi dia belum sampai di dalam rumahnya, boleh dikosor. Gitu. Saya tidak bicara jamak ini, jangan rancu. Saya hanya bicara qasar. Karena yang terkait dengan safar adalah qasar. Ya, jamak itu terkait dengan kesulitan. Tidak selalu ada kaitannya dengan safar. Pokoknya sulit. Ya, saya tidak bahas jamak, saya hanya bahas qasar. Karena yang terkait dengan safar. Makanya jelas dikatakan ila ayyauda ilai, sampai dia yaud, dia kembali ke tempatnya. Illa ayyan biha iqama 4 ayyam fa aqsara fil baladi alladhi safara ilai au nazara fi. Nah, baik, kecuali dia meniatkan iqamah. Itu meniatkan tinggal. Makanya ada visa itu visa iqamah. Visa aslinya iqamah. Orang Arab Amiyah tidak bisa bilang qaf, bilangnya gov. Iqamah, visa iqamah itu visa tinggal, kayak KTP sementara begitu. Nah, kalau dia meniatkan tinggal di situ sampai di situ 4 ayam. Arba'ah itu 4, ayam berarti ayamnya ada, bukan, itu 4 hari, bukan 4 ayam, 4 hari. Fa'aksar, maka lebih dari itu, maka tidak ada qasar. Sebagian pendapat mengatakan salah ayam, tapi karena kita mengkaji kitab ini, maka dikatakan iqamah 4 ayam fa'aksar fil baladiyah fi safara ilai, maka dia tidak qasar. Pengecualiannya itu safar ke Madinah, ya, biasanya 3 hari di Madinah, dia masih bisa mengqasar.
Tapi kalau pakai umroh arba'in yang dia lebih dari 4 hari sudah tidak boleh mengqashar. Baik, contohnya begitu. Atau pindah dari situ ke Mekah. Makanya sampai ada pendapat boleh seseorang itu bermikot dari hotel. Karena kalau dia lebih dari waktu yang ditentukan dalam safar. Sebagian pendapat tapi ya, sebagian saja. Nah, fa aktsara fil baladi au nazala fi. Nazal itu turun atau mampir ya. Nah, kalau mampir itu tidak terkena gitu. Fa innahu fi hadhihi al-hal yutimmu wa la yaqsur hatta idza kharaja 'aidan ila baladi raja'a ila taqsir. Maka seseorang itu jika dia dalam kondisi itu maka dia yutim, dia menyempurnakan rakaatnya. Kalau lebih dari 4 hari. Wala yaksur, tidak boleh dia mengqashar. Sampai dia keluar dari tempat itu. Contoh dari ke Madinah tadi 5 hari dia keluar ke Jeddah. Setelah itu dia balik lagi ke Madinah, maka dia baru boleh mengqashar. Kharaja aidan ila baladi, ya, baru boleh mengqashar ila yasila ila baladi. Wa dzalika liqouli ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa 101, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza darabtum fil ardi, kalau kalian melakukan perjalanan di bumi ini, maksudnya safar itu. Dorobetum itu, doroba itu kan mukul, tapi dorobetum maksudnya adalah ini kata-kata puitis ya dalam Al-Quran, maksudnya jalan. Jalan itu kan menghentakkan deg 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 gitu. Tapi kata-kata puitis di Al-Quran ada wa idza dorobetum, kalau kalian melakukan perjalanan, falaisa alaikum junah, tidak dosa bagi kalian an-naqsuru minas shalah, yaitu meringkas salat, tidak ada dosa. Sebagaimana juga wali qoli Anas, yang dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kharajna ma'ar Rasul, waktu itu kami keluar, maksudnya safar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, minal Madinah ila Makkah. Kami safar dengan Rasul dari Madinah ke Mekah. Fakana yusalli rubaiyah, rakaatain. Kami melakukan mengqashar salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Hatta raja'na ilal Madinah, sampai kami balik ke Madinah lagi. Hatta raja'na ilal Madinah. Ini sebagaimana di dalam riwayat An-Nasa'i dan At-Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi mensahihkan hadis ini. Itu mengenai qashar salat. Dalam pembahasan ini fikih qashar itu tidak diperpanjang karena nanti ada di fikih sholat ya, tapi intinya panjenengan pastilah paham itu. Dan yang kedua yang harus diperhatikan, amal ahkam terhadap hukum-hukum ketika safar selain qashar adalah jawazul mas'i alal khuffain, yaitu membasuh khuf. Membasuh khuf itu ini adalah rangkaian di dalam berwudu, yaitu ketika dia ada kesulitan tertentu. Makanya membasuh khuf itu berkaitan dengan kesulitan tertentu, dia pakai sepatu. Jadi kalau kita kembalikan terminologinya, apa itu khuf itu? Khuf adalah sepatu yang biasa digunakan untuk safar. Kalau dulu terbuat dari kulit, jadi selontongannya itu sampai ke betis, dan itu terbuat dari kulit. Sedangkan khuf itu dia istimewanya kenapa dibuat safar? Nyaman di kulit. Kalau panas dia akan menyerap panas dan tidak terlalu panas ke kaki. Kalau dingin dia juga menyerap dingin. Itu istimewa khuf. Nah, sepatu yang bagus itu. Kalau kita berada di panas, ya tidak terlalu panas. Kalau di daerah dingin juga tidak terlalu dingin, itu sepatu bagus. Biasanya regane 5 juta biasanya. Ya.
Tapi kalau sepatu yang begitu biasanya tidak gampang bau. Ya, kalau dipakai 5 menit aja wis benguk gitu. Nah, mungkin sepatunya harganya kayak sepatu saya. Biasanya murah-murah. Barakallahu fikum. Nah, itu membasuh khuf. Lah, sekarang khuf itu dalam kondisi ini ya sepatu itu sendiri. Sebagian ulama mengatakan kaos kaki itu juga disifatkan sebagai khuf kalau memang berkenaan dengan kesulitan. Contohnya orang sakit. Orang sakit itu yang namanya sakit. Dia akan kesulitan, mau ke kamar mandi kesulitan, akhirnya kadang-kadang wudunya ya di tempat dia tidur, oke? Namun tantangannya yaitu ketika membasuh kaki. Nah, ini bisa dilakukan tanpa melepas kaos kaki. Asasnya adalah kesulitan. Baik. Jawazul masih alal khufain. Lah kalau terkait dengan musafir, ini adalah jawazul masih ala khufain tsalasa ayyam, yaitu selama 3 hari billayalihinna, 3 hari 3 malam batasnya. Maksudnya ngeten lho maksudnya. Pokoknya sebelum berwudu itu niatkan memang membasuh khuf. Dia berwudu dulu dengan sempurna. Berwudu dulu dengan sempurna, kakinya juga dibasuh dengan sempurna, lalu dimasukkanlah kaos kaki juga sepatu. Nanti misalkan batal dengan sebab-sebab pembatalan wudu yang nanti fikihnya juga khusus, ya, entah yang pakai pendapat bahwa menyentuh perempuan batal, yaitu kecuali ibunya, yang dikhilafkan adalah istri. Apakah istri itu mahram? Perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian mengatakan bahwa istri itu bukan mahram. Kalau mahram tidak boleh dinikahi, karena mahram itu artinya adalah yang haram dinikahi. Itu pendapat pertama. Berarti suami menyentuh istri batal wudunya, pendapat pertama. Pendapat kedua, istri itu mahram, tapi mahram karena sebab pernikahan. Pendapat kedua, lah panjenengan bebas mau pakai yang mana, karena yang penting tahu dasarnya. Kalau saya pakai pendapat kedua. Makanya kalau di kondisi yang lain, di tempat lain, kadang-kadang suaminya wudhu digudohi ambek istrinya, ayo tak udik loh, tak udik. Terus suaminya bilang, udik aku Muhammadiyah, ngono jarene, ndak batal. Nah, ternyata terjadi akulturasi, 2 ormas menikah, ndak apa-apa, masya Allah. Nah, tapi kalau yang misalkan istrinya tadi itu, yang Newcastle United tadi itu, dia wudhu kemudian disentuh oleh suami yang Manchester United, maka wudhu istrinya batal karena dia pakai pendapat pertama, pendapat yang muktamad di dalam mazhab Asy-Syafi'i itu. Nggak masalah, ini guyon pun diambil hati ya. Lek hati sak empeloe digoreng nggak apa-apa, diungkep bumbu racik. Tapi lek diambil hati jangan guyon. Barakallahu fikum. Kemudian dibasuhlah khuf tadi itu. Lah kok batal? Entah yang nyentuh perempuan, entah itu kentut, atau di dalam mazhab Hambali salah satu pendapat yang muktamad adalah memakan daging unta membatalkan wudu. Pokoknya yang batal-batal itu fikih. Kalau mau wudu tanpa harus nyoplok kaos kaki kali sepatu, cukup wudu dengan sempurna, mulai kumurnya, istinsar sunnahnya dilakukan, muka, ya, tangan, kepala, terus telinga. Lah nyampe di kaki cukup dibasuh di atasnya. Bukan ghusl, tapi mashu. Mashu itu hanya butuh air sedikit aja. Tidak harus basah kabeh. Ya, terus kanan yang atas itu diginikan seret. 1 kali. Kemudian yang kiri, sepatu kiri yang atasnya dibasuh, sudah selesai. Atau bagi orang yang sakit, kaos kakinya aja.
Gitu. Walaupun ada pilihan dia wudhu pakai air hangat, ada pilihan itu. Hanya saja sebagian ulama memakruhkan itu. Saya ikut yang memakruhkan. Tapi karena skalanya ada ibarat tentang khuf ini, jadi pakai khuf itu lebih baik. Membasuh khuf. Barakallahu fikum. Biasanya ada komunitas anggotanya beberapa itu dijabung ya. Ada sebagian tentara, ada sebagian gawe kecamatan teman kami. Itu komunitas trail. Lah sepatu nih trail itu ya anu dhuwur ngoten niku nggih. Nah, beliau kalau ngetrail mulai dari Balik Kambang itu sampai Anjok Lumajang, Pantai Bambang, ditelusuri terus sampai ke mana itu jenenge itu? Ya Allah. Jember. Saya lupa, pokoknya pantai situ. Nah, maka karena berangkatnya itu dia sore biasanya, karena pagi kurang seneng, panas, dia melewati beberapa sholat. Dan orang yang berada di klub ini, klub trail ini, tapi saya tidak ikut karena kalau pinjam TS-nya Pak Rahmat rodok boros, ya. Saya tidak ikut klub itu. Nah itu nanti mungkin saya pinjam kalau ke Sitiarjo. Nah itu terus nyusur gitu. Orang-orang di situ katanya ndak semua sadar sholat. Akhirnya sih aku berhenti sholat. Itu wis di player ya. Ayo cepetan mama. Sehingga mungkin batal jenenge ngetril lah kentrok-kentrok ngono. Mulu sak ngentute ngono paling ya. Lah sehingga langsung saja dengan air yang ada ya wis sudah wudu, kemudian cukup membasuh di atasnya. Itu contoh mawon biar semakin memahami. Nah ini sebagaimana disabdakan Nabi SAW, ja'ala lana Nabi SAW thalatha ayyam wa layalihunna lil musafir. Nabi itu menjadikan kami terkena syariat membasuh khuf itu selama 3 hari 3 malam untuk musafir tadi. Wa yauman wa lailatan lil mukim. Kalau untuk mukim 1 hari 1 malam. Contohnya orang sakit yang nginep di Supraun misalkan, atau yang nginep di Saiful Anwar, nginep di Aisyah, di RKZ setelah iso jangan ya, di rumah sakit Islam, di rumah sakit Unisma, UMM gitu contoh. Lah, maka dia hanya berlaku 1 hari 1 malam. Dan dihitungnya bukan dari 24 jam dia memulai khufnya. 1 hari 1 malam itu. Contohnya mulai asar. Berarti nanti kembali lagi sampai asar. Itu lah nyewa mobil. Lah ngitungnya adalah 1 hari 1 malam adalah kalau dia memulainya itu asar, berarti pergantian harinya adalah maghrib. Gitu. Baik. Maka 3 hari 3 malam itu dihitung dari dia dimulai di hari apa itu, bukan dimulai dari waktu dia memulainya. Surat bingung akhirnya. Tapi insya Allah paham ya. Oke. Dan wa yauman wa lailatan lil mukim yakni fil mashi, yaitu yang dimaksud adalah al mashu, membasuh khuf. Ini terdapat di dalam hadis yaitu muttafaqun alaih, hadis Al-Bukhari dan Muslim. Itu yang kedua. Adab yang ketiga adalah ibahatut tayammum. Dalam kondisi tertentu dibolehkan dia bertayamum bagi musafir. Lah kalau apa itu? Infaqadal ma'. Kalau tidak ditemukan air. Infaqadal ma' dan syaqqa alaihi talbuh, dan dia sulit ketika mengupayakan. Tolbu itu nyari dengan susah payah. Makanya ilmu itu kan talabul ilm, karena harus dicari dengan susah payah. Lagi sampai subuh ngeten nggih. Kita itu ngumpul di sini kan tak jane enakan apa? Kemul, tapi harus ditempuh dengan sungguh-sungguh. Apalagi anak-anak yang mondok itu, aduh, masya Allah perjuangannya itu, menuntut ilmu sampai ke mana-mana ya. Nah,
Nah, demikian juga dalam pembahasan tayamum, yaitu dia sulit nyari air, syaqqa alaihi talbu, sudah dicari kemana-mana sampai dia, sebagian ulama mengatakan sampai jarak safar. Ini kadoan. Nah, pendapat ini tidak kami pakai karena nanti ada jarak safar al-ba'awurud, yaitu sekitar 77,745 km. Itu yang dirojehkan penulis ini, karena dikonversikan ke kilometer itu bisa ke 80, 83, ada yang 85, ada yang 90. Nah, tapi itu kejauhan. Kalau nyari sampai 77 kilo ya pandaan sih durung katok gitu. Harus terus. Nah, namun pendapat yang paling rojih menurut guru-guru kami adalah sampai kondisi dia mentok usahanya. Mentok usahanya itu bisa jadi cuma radius 1 kilo loh. Oh, wasel, sudah nyari kemana-mana. Dek kali Lesti juga asat sat sudah. Di sumur-sumur asap, PDAM asat, tandone asat. Nyari. Enggak ada. Ada Banyu Tegan, enggak boleh untuk wudhu Banyu Tegan itu. Ya, air dia bukan air mutlak. Dia air suci tapi tidak mensucikan. Mending diminum. Nah, sampai dia berupaya sekuat tenaga kok enggak mampu. Atau jaraknya dekat kayak sini ke truk ini, tapi terpisah jurang, itu namanya syaqqa, sulit. Ya sudah, tayamum aja, dibolehkan. Ya, dia dibolehkan tayamum. Au ghada alaihi thamanu, atau ada air tapi mahal air itu. Ya, kalau kata orang-orang yang berharap ini holy, moyae holy. Ya, tapi itu ghala. Yang fusha adalah ghali atau ghala. Ya. Au ghala alaihi thamanu. La, harganya mahal sekali. Kalau harganya mahal, yang penting untuk minum mending daripada untuk wudhu, karena lebih darurat minum. Orang itu kalau enggak wudhu enggak mati. Tapi kalau enggak minum itu dia hanya bisa bertahan 3 hari. Orang enggak minum belas itu 3 hari bertahan. Kalau enggak makan sama sekali itu bisa bertahan sampai seminggu. Masih hidup itu. Ya kalau enggak percaya ya monggo dicoba. Tapi saya percaya aja, wis mending sarapan. Nah, maka dari itu jamaah barakallahu fikum, karena air mahal maka prioritas jiwa, karena di antara maqasidus syariah, di antara tujuan pesyariatan itu di antaranya adalah hifdzun nafs. Dia menjaga jiwa sehingga prioritasnya ke jiwa. Nah, mahal harganya mending dibuat minum. Kemudian ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid, kalau kalian itu sakit kemudian kalian safar ala safarin, setelah itu kalian habis dari minal ghaid, dari nama itu dari BAB ya, ghaid, aw lamastumun nisa, atau menyentuh perempuan, falam tajidu ma'an, maka kalian tidak menemukan air, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka tayamumlah dengan sa'id thayyib, dengan debu yang baik, thayyib dengan debu yang suci. Famsahu biwujuhikum wa aidikum, maka basuhlah mukamu dan tanganmu. Baik, kita terangkan sedikit. Yaitu dalam perkara ini adalah, kalau yang kita garis bawahi di dalam Al-Maidah ayat 6 ini adalah ala safarin, atau apapun yang dia batal, menyebabkan batalnya wudhu. Ya, kalau di sini sebutkan aula mastumun nisa, atau menyentuh perempuan, ini yang diperdebatkan. Ya, ini yang diperdebatkan. Menyentuh itu menyentuh gini, apa yang dimaksud adalah jima. Kalau kata Ibnu Abbas, tafsiran ini menyentuh perempuan itu jima. Ya, yang dimaksud jima, bukan menyentuh begini.
karena Allah itu maha lembut dan tidak akan menyebutkan dengan terang-terangan. Di Al-Quran itu tidak ada kata-kata jima, itu tidak ada. Tapi mendatangi, idza atakum, itu jika kalian mendatangi istri kalian, mendatangi. Dan yang dimaksud di sini kalau kata Ibnu Abbas, ini salah satu mufassirnya Rasul, tafsirannya adalah jima. Tapi tafsiran menyentuh bisa ya, bisa saja. Lawang karena beda qiraat. Kalau di yang kita baca itu lamnya itu 2 harokat. Aula mastumun nisa, aula mastum. Tapi qiraatnya Ibnu Abbas adalah lamnya 1 harokat. Aula mastumun nisa. Itu sudah timbangannya kan beda, itu grammarnya itu. Fa'ala yufa'ilu atau fa'ala yaf'ulu. Itu sudah beda. Nah, barakallahu fikum, beda aja. Tapi itu pernah kita terangkan sedikit. Oke. Setelah itu tayamum. Kalau di ayat ini, Maidah ayat 6 ini, urutan tayamum itu muka dulu, setelah itu tangan. Muka kemudian tangan. Tapi kalau di dalam hadis Tirmidzi itu di Bulughul Maram, yaitu tangan dulu kemudian muka. Mana yang betul? Dua-duanya betul. Lah kok beda? Untuk menunjukkan bahwa boleh dua-duanya. Sebagaimana Nabi hadis tentang takbiratul ihram atau takbiratul intiqal, yaitu takbir dalam sholat itu kan ada yang sejajar telinga, ada yang sejajar pundak. Berarti dua-duanya boleh. Yang rajih ada di Al-Quran, yaitu muka dulu, setelah itu tangan. Diambillah debu yang bersih, yaitu debu yang tidak tercampur najis, atau kalau tidak ada debu kan resik semuanya ini, di depannya AC, di atasnya AC itu tidak ada debu karena saking resik, digoleki debu, di balik jam tidak ada debu, malah nemu ndoke cecek. Nah, tidak ada debu, ya nyari tanah yang bersih, dan tanah itu harus kering, tidak boleh basah, wajib kering. Nah kalau basah ya panjenengan ya maskeran malian, maskeran ledok. Nyari yang kering. Nah, tidak boleh tercampur dengan najis. Tidak boleh ada kotoran di situ, kotoran-kotoran yang najis atau bau. Oh, kok pesing ini, kering tapi pesing. Boleh. Yang thayyib, sa'idan thayyiba. Atau kalau memang tidak memungkinkan panjenengan di pesawat, kan safar nih, safar. Atau panjenengan lagi ada di dalam bis atau di dalam kapal laut, maka diperkirakan mana yang kira-kira ada debunya gitu. Dan debu itu tidaklah nempel di pakaian yang sedang dipakai atau di tubuhnya orang. Mentang-mentang didelok gini kok kupingnya rodok bleduk konjokui. Nah itu tidak boleh diambil dikepek terus, itu tidak boleh. Atau disentik dhisik, jane kupingnya sing bleduk jadi bleduknya rontok, itu juga tidak boleh. Cari yang tidak menempel di sesuatu yang dikenakan manusia, atau yang dia tidak menempel di hewan. Bisa di kursi, bisa di mana-mana. Makanya kadang ada alasan orang yang aras-arasan resik-resik itu jari ini kayak jogo-jogo tayamum, jari ini wis alasan dok. Padahal aras-arasan. Tidak tahu dikebusi ini jagane tayamum Ustaz. Lagi apa? Aras-arasan tapi alasan. Oke. Tuh, kalau di pesawat ya diperkirakan mungkin di bangku itu sudah. Lah, setelah itu sekali tepuk begini, kalau seandainya di situ ada tanah ya, tanah yang kering, pasir, ditepuk begini, seandainya di situ ada kerikil-kerikil maka dibersihkan. Sampai tersisa yang halus baru diusapkan begini. Semua anggota wudhu yang ada di wajah ini, area wudhu yang ada di wajah terkena ini, diperkirakan aja. Nah, terus ketika membasuh tangan, ngambil lagi enggak? Ada 2 cara. Enggak perlu ngambil lagi, itu cara pertama. Ya, langsung dibasuh. Ini dari pergelangan ke sini. Kemudian kiri. Nah, selesai. Ya. Atau kemudian ngambil lagi kemudian diginikan. Nah, selesai.
gitu. Atau cara kedua yaitu tangan dulu kemudian muka. Dua-duanya benar, tapi yang paling roji adalah yang muka dulu. Nggak usah yang lain-lain, nggak usah kumur, nggak usah mbek wedi, nggak usah. Itu bersuci apa ngasin itu beda. Kemudian yang poin 4 adalah rukhsatul fitri fi shaum, dapat keringanan al-fitr yaitu makan bagi yang berpuasa. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Al-Baqarah 184. Yaitu kalau memang kalian sedang sakit atau safar, hendaklah mengganti di hari yang lain. Ini saya kira sudah sering dibahas, maka tidak diperpanjang. Nah, yang kelima, bagi orang yang safar, jawazu sholatin nafilah ala dabbah. Dia dibolehkan sholat di atas tunggangan, tapi itu adalah sholatun nafilah, sholat sunnah di atas tunggangannya. Haitsumat tajahat, kemana saja arahnya tunggangan itu mengarah. Nah, ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli subhatan nafilah haitsu tawajjahat bihi naqatuh. Beliau salat sunnah. Nah, di atas naqah, di atas ontanya beliau, yang awalnya ontanya menghadap ke kiblat. Setelah itu ketika menghadap kiblat, beliau takbiratul ihram, Allahu Akbar. Setelah itu ontanya menghadap kemana saja. Itu kalau memungkinkan. Tapi ini kan pembahasannya sholat nafilah. Bagaimana dengan sholat yang wajib? Jika dia terdesak, mengalami kesulitan. Pokoknya batasannya itu kesulitan. Sudah, tidak ada lagi momen misalkan di kereta api gitu, kalau berdiri sholat di situ, Nggak, ini kan bahas apa ini? Bahas rukhsah di atas tunggangan, ya, termasuk kereta kan tunggangan. Lah, kalau sholat di situ, misalkan dia berdiri, oh gelak-geliknya nih kan, kok, ya sudah dia sholat dengan duduk kesulitan. Kemudian kalau mau dijamak, ya, mau dijamak qashar, lawang perjalanan ke Jakarta itu sekian jam, itu tidak memungkinkan. Tapi seandainya dia bisa naik kendaraan yang akan istirahat atau transit di warung makan mana gitu, dia bisa ditanyakan dulu, ini nanti istirahatnya di mana, di Ngawi contohnya. Nanti istirahat di Ngawi, jamnya adalah jam 8 malam. Oh ya wis, jamak takhir, jamak qashar takhir. Tidak perlu sholat di dalam bis. Tapi kalau kereta api ini repot, panjenengan turun ya ditinggal. Nah, apalagi pesawat, katanya ngejelup ngono ndak iso. Gitu. Kalau kapal laut memungkinkan, karena di kapal laut itu kan ada musolahnya itu. Tapi ya gitu tantangannya. Kalau nanti airnya lagi pasang, gelombangnya gini, oh wis ngene joget-joget ngono koyokan itu. Saya pernah 2 kali kondisi kayak gitu. Ada yang pernah nggih di kapal laut itu sholat itu rotok pasang ya segini so. Ya. Nah, kalau sekiranya terganggu dengan itu, misalkan perjalanan ke Bali, masuk ke Bali terus ada tempat transit lagi, atau kita naik kendaraan pribadi, itu lebih memungkinkan, mending nyari tempat yang memungkinkan untuk sholat. Allahu a'lam bishawab. Kemudian ini poin 6 sekarang, jawazul jam'i bainadh dhuhrain, yaitu boleh menjamak. Ini baru bahas jamak, bolehnya menjamak di antara zuhrain, zuhur yang 2,
Maksudnya kalau bahas dikatakan zuhrain berarti yang dimaksud ya zuhur asar kan? Atau al isya'ain atau isya yang dua. Berarti ini maghrib kena. Jam'at taqdim in jadda bihis sayr. Atau dia boleh menjamak takdim kalau memang dia ingin tergesa-gesa. Maksudnya ingin segera nyampe wis jamak takdim. Kalau dia menjamak di tempat dia mukim, berangkat setelah duhur ngaten. Setelah duhur berangkat ke Surabaya lah. Itu sudah jarak safar. Sholat duhur dulu 4 rakaat. Asar pisan iya, asarnya 4 rakaat, tidak boleh dikosor. Ya. Lah, kesulitannya yang mana? Itu tadi, yaitu injadda bihis sayr. Dia kepingin segera nyampe. Ya sudah, ini termasuk kesulitan. Kalau mampir tidak memungkinkan. Atau nanti kalau sholat di Surabaya, setelah acaranya mulai, begitu nyampe ini mesti riwah ini, belum lagi ada yang ngajak salaman, assalamualaikum, banyak orang ngajak salaman, terus setelah itu sini dulu, makan dulu, minum dulu, 5 menit lagi dimulai. Ini saya curhat, biasanya gitu lah. Ini tidak mungkin kan, ini sudah di Malang aja, yaitu jamak takdim, tidak pakai kosor karena belum safar gitu. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Nah, maghrib juga ya ndak, kecuali panjenengan nemu nabi baru. Nah, kalau nabinya masih Nabi Muhammad SAW dan beliau adalah nabi terakhir, maka ndak boleh dijamak dengan, apalagi dijamak pakai dengan tarawih juga ndak boleh. Anjad bisair fa yusalli dhuhr wal asr fi waqti dhuhr. Itu berarti sholat zuhur dan asar di waktu zuhur. Wal maghrib wal isya fi waqtil maghrib. Yang takdim itu namanya maghrib dan isya di waktu maghrib. Au jam'at ta'khir, atau menjamak di akhir, bi ayyu akhira dhahra ila awalil asr. Dia menjamak sholat zuhur di waktu awal asar. Ini yang afdol. Yang afdol adalah jika memungkinkan jenengan jamak takhir, itu asar masuk panjenengan segera sholat. Itu yang afdol, yaitu ila awalil asr wa yusallihima ma'an, dan kemudian sholat bersama dua waktu itu. Ma'an itu bersama-sama, itu namanya takhir. Wal maghriba ilal isya'i wa yusallihima ma'an. Maghrib dengan isya, maka dia sholat di waktu isya, namanya jamak takhir. Liqauli Mu'adz radhiyallahu anhu, sebagaimana dikatakan Mu'adz radhiyallahu anhu, kharajna ma'an Nabi alaihi salatu wassalam, waktu itu kami keluar bersama Nabi alaihi salatu wassalam, fi ghazwah Tabuk, yaitu dalam peperangan Tabuk. Ini perjalanan jauh. Tabuk itu dari Madinah ke utara, Madinah ke utara terus sampai hampir nyampe Syam, nyampe Lebanon. Itu namanya Tabuk. Ada kota Tabuk di situ, dan ini jarang dilewati. Kalau jenengan umroh tidak akan lewat sana, katon. Nah, perjalanannya ke Tabuk. Fakana yusalli dhuhra wal asra jami'an wa maghriba wal asyara jami'an, dan beliau menjamak antara zuhur dan asar, antara maghrib dan isya. Khilafnya dari kalangan ulama, apakah kalau dia sholat Jumat dia bisa menjamaknya dengan asar? Itu perbedaan pendapat di kalangan ulama. Pendapat pertama, enggak bisa, karena Nabi tidak pernah menjamak. Ini pendapat pertama ya, pendapat pertama. Karena Nabi tidak pernah menjamak sholat Jumat dengan asar. Itu jawabannya enggak bisa. Kalau mengkosor memungkinkan, karena kosor dengan jamak enggak harus bareng. Itu. Yang kedua, alasannya adalah Jumatan ya Jumatan, zuhur bedo. Sedangkan seorang musafir dia boleh enggak ikut Jumatan, gitu alasannya.
ya sholat duhur. Kalau sholat duhur sudah, baru kemudian dijamak itu. Terus kemudian pendapat kedua, boleh dijamak. Tapi Nabi tidak pernah melakukan karena kondisinya tidak pernah nemu, dan bukan berarti tidak boleh. Hanya saja yang dimaksud di dalamnya adalah karena sholat Jumat itu kan di waktu zuhur. Seandainya sholat Jumat itu di waktu subuh, maka tidak akan bisa digandengkan dengan sholat lain. Itu alasan kedua. Pendapat dua-duanya ini pendapat kuat. Kami pribadi ikut pendapat kedua, bahwa sholat Jumat itu boleh dijamak dengan asar. Panjenengan pakai pendapat pertama, mboten apa-apa, mafi muskilah, no problem, no what dan mboten napa-napa, ya, tidak apa-apa. Nah, begitu tentang jamak. Jadi jamak terkait dengan kesulitan, qasar itu terkait dengan safar. Lah kalau safar kok sulit, yo jamak qasar afdol. Kata Imam Abu Hanifah, mengqasar sholat itu wajib. Imam Abu Hanifah, madzhab Hanafi. Tapi selain beliau itu rukhsah, keringanan. Sekarang Abdul Bundi nih, di qasar napa mboten? Afdol qasar. Nabi bersabda dalam Sahih Bukhari, "Innallaha yuhibbu ayyakhudha rukhsahu." Sesungguhnya Allah itu lebih mencintai hambanya yang ngambil keringanan. Karena itu, kenapa Allah cinta? Gini loh ibaratnya, umat ini hambaku itu sulitnya tak kayak keringanan. Oh boten usah, itu kan bencekno gitu. Makanya Allah lebih suka, yaitu lebih mencintai yang ngambil rukhsah. Ya sebagaimana rukhsah panjenengan safar, lah kok rodok ngelak kemelinting, wah itu mokel itu lebih utama, kecuali tahan. Kemarin itu saya hampir mokel itu waktu Ramadan di Jumatan terakhir. Lah kayak tugas nang unggapan ya. Jumatan unggapan, ya Allah, ada 2 jalan yang rusak, jembatan klotok ngawalak rasanya. Itu sudah waktu nyampe sana ngolak Pak. Saya sudah rada ono niat ya. Pokok ngelak balik itu ngombe es. Begitu sudah di hati ini panjenengan saya kasih tahu rahasia saya. Kok lek mboten koncoplek mboten tak kasih tahu. Rahasia soal. Pokok mulai kemelinting kok ini wis terang-terangan ngombe es. Ono anakku iki weron ya. Lah kok pulangnya dari khutbah Jumat udan. Aduh batal mokel saya. Ya sudah, lah wong ndak ngelak kok. Tadi saya niatkan pokoknya kemelinting kok ini ngombe es. Saya itu ndak ngombe es, ngombe es aku. Ngombe es sampai saking ngelak. Wis akhirnya hujan ya tidak jadi. Kalau seandainya ndak terus helmku tak buka nyetir ambek mangap ngono kan ya ndak boleh juga. Karena perjalanan iya, benar perjalanan wong ke sana 2 jam itu perjalanan. Ngebut itu 2 jam. Kalau enggak ngebut 2,5 jam. Gitu. Ya sudahlah, enggak jadi mokel, ya rodok kecewa didik ya. Mumpung musafir ya. Rongono mang mokel. Enggak, tapi yang kita kejar bukan itunya, tapi cintanya Allah. Gitu. Sebagaimana orang yang dalam safar itu enggak ada enggak usah qasar, mampu saya. Tidak dosa dia, cuma eman ada cintanya Allah yang dia dapatkan karena kita ngambil keringanan. Masya Allah. Dan tidak usah bingung rukhsah mawon itu. Baik, saya tambahi 1 baru nanti kalau ada pertanyaan, ada 1-2 pertanyaan monggo. Wa amal adabu fahiyya, sedangkan adabnya, etikanya itu tadi dari aspek hukum, sedangkan adabnya adalah ayyarudda madzalima wal wada'i ila ashabiha. Orang itu kalau mau safar dia wajib ayyarudda, dia wajib mengembalikan barang-barang yang dia pinjam. Kalau mau safar begitu, yaitu bahkan berubah, ini rodok lucu ya, bahkan berubah madzalim. Misalkan payung, dia pernah minjam payung, kembalikan payung itu. Atau dia ada wada'i. Wada'i itu wadi'ah, pinjaman. Seandainya dia punya sempat minjam jaket, kembalikan. Minjam sepeda motor, kembalikan.
Ya, kemudian ada pinjaman-pinjaman, ya, maka kembalikan. Kalau seandainya tidak bisa mengembalikan, maka minta penangguhan. Itu, minta penangguhan. Maaf yo, helmnya saya tak pakai. Misalnya gitu minta penangguhan. Ya wis, gentenono mari cicilan. Wis sampean cicil wis sampai mencicil. Nah, akhirnya dicicil. Jadi jelas gitu. Nah, baik. Kemudian dia mengembalikan apa yang dia pinjam. Idis safaru madhinnatul halak. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Karena safar itu madhinnatul halak. Safar itu dekat dengan celaka, dekat dengan maut. Safar itu lawang diam di rumah aja dekat dengan maut, apalagi safar. Ya rawan tabrakan, kepleset dan lain-lain gitu. Baik ya, itu diantara adab safar, terutama safar yang jauh, mau haji, umroh, terus termasuk mudik. Itu ingat-ingat apa ya yang belum tak kembalikan ini, apa ini, minta tangguh. Itu wallahu a'lam bishawab. Ada satu pertanyaan mungkin. Nggih, monggo. Waalaikumsalam, monggo binara. Ada pendapat Ustaz lain yang kita ke Batu atau ke Lawang, Ya. kita juga bisa jamak, benar nggak Ustaz? Oh, jamak napa kosor? Kosor ya, dua-dua itu. Oh, ngata. Iya, kosor berarti. Boleh nggak? Itu kan jarak juga. Boleh. Ada pendapat lain, yaitu jarak safar 3 mil itu ya, itu saya pakai terus terang. Itu 3 mil. Jadi wonten 3. Yang pertama jaraknya adalah arba'a burud, itu setara 77,745 atau 80 atau 85 atau 91 itu. Namun terus terang saya nggak pakai itu karena hadisnya ada yang lebih kuat, yaitu 3 mil. Ini pendapat di dalam madhab Syafi'i juga, yaitu Ibnu Hajar al-Asqalani. Sampai-sampai beliau mengatakan ini dalam Fathul Bari itu, ma asahhu hadis wa asrahahu fi bayani dzalik illal hadis salasa amyal. Tidak ada hadis yang lebih sahih dan yang lebih terang menerangkan perkara jarak safar kecuali 3 mil, kata Ibnu Hajar. Itu. Tapi yang pakai 4 burud, 4 baret itu juga benar. Nah, saran saya enggak usah ikut-ikut saya nanti. Roto aneh. Khawatir ada yang enggak terima gitu, yang belum mengaji fikih muqaranah. Itu boleh. Yang ketiga adalah berdasarkan urf, kebiasaan, bahwa Wajah, misalkan ke Wajah atau ke Batu itu sudah keluar dari kota, maka dia boleh mengkosor. Menjamak belum tentu. Jangan gampang-gampang menjamak. Walaupun safar jangan gampang-gampang menjamak kalau tidak sulit. Khawatirnya kita masuk di dalam ayat wailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yang dia sholat tapi alladzina hum an sholatihim sahun, dia sholat tapi sahun, tapi lalai. Ya, termasuk begitu, gampang menjamak sholat. Atau termasuk orang yang belum jarak kosor, dia mengkosor gitu. Tapi kalau mengkosor dibolehkan. Saya pakai itu saya. Itu pokoknya kan anak jalanan saya ini ider terus. Pokoknya kok rodok sulit wis tak jamak itu jelas itu wis. Apalagi pengajian maghrib ke isya. Oke, 7:30 saya harus nyampe mana begitu. Rodok jauh, jelas itu. Tak jamak kosor itu. Dari Mergan terus arahnya ke Wakis Sabtorenggo. 7:30 harus nyampe sana. Maka pengajian di Mergan itu saya selesai 5 menit sebelum adzan, saya langsung ke sana. Karena soalnya 7:30 hari mulai. Gitu. Kecuali tidak mendesak, saya tetap sholat di situ di Mergan Masjid Mujahidin contohnya. Pokoknya nyampe saya lakukan. Dan saya memang rodok sering begitu. Soalnya selisih jarak itu selisih 30 menit, 1 jam gitu jadwal satu ke yang lain. Nah, makanya butuh ilmunya Jorge Lorenzo gitu. Okay. Doakan selamat ya saya. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi enggak apa-apa kalau ada yang tanya. Nggih, Pak Romat. Oh, enggak apa-apa 2. Pak Romat. Misalnya maghrib dengan
dan isya kalau di jamaah mau di waktu maghrib sama isya boleh dibalik-balik. Baik, pertanyaan yang cerdas, barakallahu fiik. Urutnya bagaimana ini? Kalau mau jamak maghrib dulu apa isya dulu? Yang afdol adalah tartib maghrib dulu. Kalau jamak takdim atau jamak takhir maghrib dulu. Tapi misalkan dia berada dalam kondisi isya berhenti di masjid, dia sholat isya, maka kita sholat isya dulu. Setelah itu baru sholat maghrib. Itu kondisinya. Nah, tapi afdolnya adalah tartib maghrib, isya, zuhur, asar gitu. Lah kok nyampe zuhur ya? Kok asar ini nyampe masjid sholat asar? Ya niat sholat asar. Setelah itu zuhur. Wallahu a'lam. Monggo, Mas Imam. Bukan dalam kondisi sabar. Cuma ini kalau persepsi itu ganti yang 5 kali. Tinggalkan. Ya namanya? Persepsi. Oh, resepsi. Pernikahan. G. Ganti baju 5 kali. Jadi ini mau nikah lagi nih maksudnya. Oh, Yang enggak. kan emang biasanya meninggal beberapa tahun sholat. Apakah Ya. boleh ada keringanan atau rusak di jamak atau di kosong lagi? Yang kedua, kalau kita nggak biasa tayamum, itu kayaknya kurang pas di hati. Apakah boleh menggunakan tisu basah? Pertanyaan Basul Masail. Ada 2 pertanyaan. Yaitu boleh adakah keringanan bagi orang yang pakai make up, yaitu eman-eman wedake, dembule eman-eman. Waktu acara kemantenan, baik dia kemantennya, kembang mayangnya, sing marabot barang itu, lawang udah jenange mbelu eram ya. Nah, bolehkah dia adakah keringanan untuk menjamak? Tidak ada. Tidak ada keringanan. Karena dia ngapunten nggih, yang perias ngapunten sangat. Karena dia bukan melakukan ketaatan itu. Karena dia melakukan tabarruj. Tabarruj itu tidak melakukan ketaatan. Sementara orang itu boleh mengkosor sholat saja, itu kalau tujuannya nggak maksiat. Mau kemana zaman kembali? Lo ngapain? Nyambangi selingkuhan. Naudzubillah. Nggak boleh dikosor sholatnya. Lah sementara kasus-kasus rupa kayak make up-nya pengantin, karnaval dan lain-lain, tidak ada keringanan. Tapi ya apa iki eman? Berarti bukan menjamak, tapi mengkodok. Beda lagi. Mengkodok sholat. Ya dosa, tapi karena dikodok tidak nemen-nemen gitu. Dikodok itu berarti. Ya Allah alam, tidak tahu saya. Itu urusannya Gusti Allah. Mudah-mudahan di sepuro. Gitu. Ada perias di sini hadir. Tidak ada nih. Terus yang kedua, karena tidak bisa tayamum, dia pakai tisu basah. Wis dirautno. Ternyata habis dirautno ngeten iki kaku. Ternyata keliru tisu magic. Bolehkah dia bertayamum dengan tisu basah? Jawabannya tidak boleh, karena cairan yang ada di tisu basah itu bukanlah air mutlak, apalagi sebagian mengandung alkohol. Seandainya tidak mengandung alkohol tidak bisa, karena itu bukan air mutlak. Gitu, ya. Hati-hati loh, itu bungkusnya sing ireng, isok aku ngene ya, keliru tisu, podo-podo teles keliru tisu. Ternyata tisu sulap itu, ya. Apalagi kayak kamu barang ini, lidas nanti, ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.